pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kemudian yang selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor fisiologis. Satu, faktor ekonomi. Masalah sosial yang sering terjadi di faktor ekonomi antara lain muncul karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Sedangkan pengeluaran semakin banyak, tetapi pendapatan semakin berkurang. Nah, itu akan muncul sebuah masalah sosial. Kemudian, tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup, maka orang-orang itu bisa menghalalkan segala cara sehingga menjadi masalah sosial. Seperti orang-orang akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat, misalkan pencurian, rampokan, dan lain-lain. Terutama pada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu faktor budaya. Nah, kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta budaya asing. Maksud dari budaya menyebabkan permasalahan sosial, yaitu karena kebudayaan daerah itu sudah dipengaruhi oleh teknologi dan budaya asing. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak, dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk solusinya, pada saat ini, dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pentingnya, serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Salah satu penyebabnya yaitu psikologis masyarakat yang kurang. Jadi, psikologis mental masyarakat itu menjadi kurang sehingga bisa menyebabkan permasalahan sosial. Nah, salah satu contohnya seperti beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pekerjaan yang menumpuk sehingga menjadi stres, lalu menjadi luapan emosi yang nantinya menjadi konflik antar anggota masyarakat. Cara yang dapat dilakukan kita untuk menghindari masalah sosial kebudayaan diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing, serta menambah pengetahuan tentang budaya daerah. Yang pertama ada sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Yakni inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Maksudnya, sistem agama merupakan suatu unsur utama, unsur pokok khususnya disimpan dalam diri masing-masing bahwa agama nomor satu. Kemudian, seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan mengatur manusia dengan lingkungannya.
Kemudian sistem agama juga sebagai pendorong dan pengontrol agar tetap di jalan kebenaran. Jadi, agama ini merupakan suatu filter atau penyaring buat kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, ada sistem masyarakat. Sistem masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam membangun demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Maka, makin banyak ormas yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, maka makin membantu masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan, merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya pendidikan, maka itu bisa merupakan salah satu kunci berkembangnya peradaban. Jadi, orang-orang semakin pintar dan dari kepintarannya bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, tidak sebagai kejahatan. Kemudian ada sistem pengetahuan yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Contoh dari pendidikan formal itu seperti sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Sedangkan contoh pendidikan informal itu dapat diperoleh melalui kursus dan lain-lain. Dan untuk pendidikan non-formal itu biasanya diperoleh dari otodidak atau mencari pengetahuan sendiri. Permasalahan saat ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan adalah banyaknya kurangnya yang mencontek ketika ujian dan banyaknya kekurangan-kekurangan lainnya. Yang keempat, ada sistem bahasa. Bahasa merupakan sistem penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa harus digunakan dengan baik dan sopan. Jangan sampai bahasa-bahasa yang kurang pantas disampaikan kepada orang lain. Permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan bahasa adalah kendala bahasa yang dapat disalahartikan oleh pihak lain. Sehingga hal yang demikian akan menimbulkan suatu kesalahpahaman. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian, merupakan cara yang digunakan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi pokok penghidupan baginya. Contohnya seperti berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang jasa, dan lain-lain. Nah, permasalahan sekarang masih banyak masyarakat yang menyimpang dari aturan norma yang ada di masyarakat. Yang keenam, ada sistem teknologi dan peralatan, merupakan sarana penunjang hidup manusia agar lebih mudah. Nah, maksudnya, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, lebih memudahkan kita dalam segala hal. Seperti pada sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini, teknologi yang berperan penting seperti terciptanya aplikasi Zoom yang memudahkan kita dalam belajar dan lain-lain. Nah, namun seiring berkembangnya kemajuan teknologi, banyak sekali permasalahan yang sering terjadi. Di antaranya, teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan lain-lain. Contohnya seperti seorang anak yang kecanduan game online sampai ia lupa waktu untuk belajar. Nah, inilah yang akan menjadi polemik besar jika terus dibiasakan.
Dan yang terakhir ada kesenian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni merupakan kemampuan akan menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, maksudnya, seni itu merupakan sebuah ekspresi penjiwaan, ide, emosi, dan perasaan manusia. Nah, seni ini dapat terwujud melalui keterampilan atau kreativitas manusia dalam bentuk karya-karyanya yang sifatnya indah dan simbolis. Nah, permasalahan yang sering muncul yakni ada sebagian masyarakat yang mengatasnamakan seni tetapi tidak mengindahkan norma-norma di masyarakat.